Halo Sobat GST. Hari ini tim Regu Putra Indonesia kembali menjalani pertandingan ketiganya di babak penyisihan BATC 2022. Kali ini Indonesia berhadapan dengan India. Tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo kalah dari wakil India Lakshya Sen, dan pertandingan tersebut hanya berlangsung dalam 2 game dengan skor 18-21 dan 25-27. Ya wajar sih, Lakshya saat ini menduduki ranking 13 dunia guys. Berbeda 32 ranking dengan Chico di bawahnya. Jauh juga ya, tapi skor tipis-tipis lah ya. Bahkan di set kedua sampai setting 25-27 tuh. Ya salut lah untuk perjuangan anak Papua ini ya. Kekalahan itu sempat membuat Indonesia tertinggal 0-1 dari India pada game pertama. Chico sempat unggul di awal pertandingan sampai di interval pertama. Namun lambat laun Lakshya Sen mulai bangkit dan mampu membalikan keadaan yang akhirnya membuat Chico tertekan. Alhasil Lakshya Sen mengamankan set pertama dengan skor 21-18. Di game kedua sempat berjalan seru dan Chico kembali merebut interval di set kedua. Namun lagi dan lagi usai rehat performa Chico turun. Dia tak mampu konsisten menyerang dan malah berbalik tertekan sehingga tertinggal 15-17. Setelah itu Chico sempat berhasil membalikkan keadaan di 19-17. Ini membuat Mimin bersemangat lagi guys. Namun sayangnya dia kembali kecolongan di poin-poin kritis. Alhasil Sen meraih angka 20 terlebih dahulu sebelum akhirnya dilanjutkan dengan jus usai imbang 20 sama. Pada akhirnya ya Chico harus mengakui kehebatan lawannya tersebut dengan skor 25-27. Untuk ranking 55 melawan ranking 13 sudah mantap lah ya perjuangannya. Salut Chico. Mimin bisa ngomong gini karena udah tahu akhirnya Indonesia menang guys. Di pertandingan kedua ada pasangan ganda. Kali ini pelatih menurunkan skema berbeda. Leo Daniel menjadi ganda pertama yang turun. Mereka menghadapi Manzit dan Dingku. Artinya Bagas dan Fikri akan turun menjadi ganda kedua. Dan strategi ini terbukti mujarab. Leo Daniel menang mudah di match ini dalam waktu hanya 27 menit dengan skor 21-16 dan 21-10. Leo Daniel langsung tancap gas sejak awal game pertama. Pertahanan rapuh dari pasangan India ini membuat The Babies dengan nyaman melancarkan serangan bertubi-tubi dengan permainan cepat. Alhasil ditutup dengan skor 21-16. Pada game kedua, The Babies sukses mendapat 6 poin beruntun di awal game. Angin segar nih nontonnya, dan yakinlah poin match kedua untuk Indonesia. Dan benar saja, interval set kedua diraih oleh Leo Daniel dengan skor 11-3. Langsung tancap gas di interval kedua sampai pertandingan berakhir dengan skor 21-10. Skor menjadi 1-1 untuk Indonesia dan India. Nah, di game ketiga ada Iksan Leonardo Rumbai. Pemain tunggal ini kembali turun sebagai tunggal kedua Indonesia hadapi George Kiran tunggal India. Set pertama Iksan sempat unggul dengan skor 21-13. Namun pada set kedua Iksan seperti lengah dan Kiran seperti menemukan bentuk permainannya. Ditambah beberapa keputusan wasit yang dinilai Iksan salah. Ada bola lawan dikira out oleh Iksan dan dinyatakan masuk oleh wasit. Hal ini merusak konsentrasi dari Iksan dan benar saja Kiran berhasil memaksakan pertandingan rubber karena berhasil unggul 17-21 dari Iksan. Namun hal itu tak berlaku di set ketiga. Iksan menunjukkan kembali kualitasnya dan berhasil mendominasi set ketiga. Alhasil dia berhasil menumbangkan lawan dan wasit. Iksan berhasil meraih skor 21-10. Skor 2-1 untuk Indonesia saat itu. Tandingan keempat lanjut ke debutan baru Bagas Fikri sebagai ganda kedua setelah Pramudia dan Yeremia belum bisa menunjukkan hasil maksimal di 2 partai sebelumnya. Kali ini mereka berhasil unjuk gigi. Wah, untung aja nggak ada player yang maju. Kayaknya ada player harus latihan sendiri dulu ya, biar nggak merusak tim gitu. Waduh, dengan menang meyakinkan atas Amsa Karunan dan Reti Naspabati. Agak susah nih bacanya, belibet guys. Dengan skor kembar 21-10, 21-10 berdurasi hanya 22 menit saja. Gila cepet banget ya pasangan ini. Kayaknya udah nggak sabar nih dari kemarin pengen diturunkan. Boleh lah nih tampil lagi di babak knockout berikutnya. Di game kedua, pasangan India sempat memberikan perlawanan sampai kedudukan 7 sama. Namun setelah itu Bagas Fikri meroket meninggalkan jauh lawannya dan set pertama ditutup dengan skor 21-10. Kedudukan 3-1 untuk Indonesia. Sampai dengan 4 match ini saja, sebenarnya Indonesia sudah memastikan lolos untuk putaran selanjutnya. Namun game kelima tetap dimainkan guys. Debutan baru tim Indonesia yakni Yonatan Ramli tampil menggantikan Christian Adinata. Seperti di 2 partai sebelumnya,
Ya mungkin perhitungan pelatih kalau di match kelima ini Indonesia pasti sudah mengamankan poin. Lumayan hitung-hitung nambah jam terbang. Namun sayang, Yonathan gagal menambahkan poin untuk Indonesia. Dia takluk dari tunggal putra India Mithun Manjunath dengan skor 12-21, 21-15 dan 17-21. India sebenarnya juga memainkan pemain mudanya. Ya namun memang nasib kurang beruntung bagi Yonathan. Di pertandingan ini beberapa kesalahan dilakukan oleh dirinya sendiri dan alhasil India berhasil menambahkan skor. Tapi Indonesia tetap menang guys, 3-2. Lumayanlah bisa jadi modal kuat di babak berikutnya, di mana 3 pertandingan berhasil disapu bersih, 3 kemenangan. Tinggal ntar kita lihat siapa lawan berikutnya dari grup tetangga, bisa Jepang atau tuan rumah Malaysia. Pokoknya tetap dukung terus tim kita ya guys. Jangan lupa dukung GST juga ya dengan klik like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan sobat GST dapat update terus dari kami. Mungkin segini dulu yang bisa GST bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Thank you.